Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang bersandar dan berharap penuh kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke, Komandan Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk semua datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, sebab kebaikan-Mu sungguh nyata. Karena kebaikan Tuhanlah kami boleh beristirahat di sepanjang malam. Dan kami telah dibangunkan oleh Tuhan di pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak mengalami kekurangan suatu apapun, dengan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Kami akan menerima makanan bagi jiwa kami, roti hidup, yaitu firman-Mu. Maka hamba berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-22. Ibrani 11 ayat yang ke-22 berkata demikian. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Untuk memahami ayat ini, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca Kejadian 50 ayat 22 sampai ayat 26. Tapi saya akan membacakannya bagi saudara-saudara ayat 24 sampai 25 yang berkata demikian. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Saudara-saudara, tokoh perenungan kita pada hari ini adalah Yusuf. Yusuf anak dari Yakub. Yusuf, kita mengetahui bahwa perjalanan hidupnya itu tidaklah mudah. Ia merasakan bagaimana pahitnya pengkhianatan dari saudara-saudaranya yang membuat akhirnya Yusuf terpisah dari kedua orang tuanya dan saudaranya, dan kemudian akhirnya menjadi budak di Mesir. Tidak cukup penderitaannya terpisah dari orang tuanya dan kemudian menjadi budak di Mesir. Di Mesir pun ia mengalami fitnahan yang keji dari istri majikannya, istri dari Potifar, yang membuat akhirnya Yusuf harus masuk penjara. Yusuf
mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Namun pun demikian, Yusuf tetap setia dan beriman kepada Allah. Ia setia kepada Allah yang telah menolong, menyertai dan memberkati hidupnya. Dan kita mengetahui bersama-sama saudara-saudara bahwa justru di Mesirlah kemudian Yusuf dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Dia menjadi salah satu orang kepercayaan dari Firaun. Nah, pembacaan kita pagi ini yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 22 tadi memperlihatkan bagaimana iman Yusuf, keyakinan Yusuf akan janji Tuhan yang disampaikan kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Dan janji ini juga tentu disampaikan oleh Allah kepada Ishak dan kepada ayahnya Yakub. Janji itu salah satunya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 12 adalah bahwa keturunan Abraham akan mewarisi tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah saudara-saudara, ratusan tahun setelah janji itu disampaikan oleh Allah kepada Abraham, kita mengetahui bahwa kemudian keturunan Yakub tinggal di tanah Mesir, khususnya di wilayah Goshen. Dan di sanalah kemudian Tuhan memberkati keturunan Yakub menjadi makin hari makin banyak, bermultiplikasi. Yusuf mengetahui dengan persis apa yang menjadi janji Tuhan, janji Allah, janji Yahweh kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, yaitu mereka atau keturunan mereka akan mewarisi tanah yang dijanjikan. Itu sebab kemudian kita mengetahui bahwa di akhir hidup dari Yusuf, dia menyampaikan wasiat kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, yaitu mengenai keyakinannya tentang janji Tuhan itu, satu. Lalu yang kedua adalah mengenai tulang-tulangnya. Dan wasiat inilah yang kemudian kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 22. Penulis Ibrani kemudian mengkonfirmasi lagi atau menegaskan kembali. Nah saudara-saudara, dari ayat ini maka saya ingin menegaskan satu hal kepada kita semua, yaitu bahwa semua orang yang beriman kepada Kristus adalah warga kerajaan surga. Sekali lagi, semua orang yang beriman kepada Kristus adalah warga kerajaan sorga. Nah, bagaimana kita memahami kebenaran ini? Kita kembali kepada pembacaan kita. Dari pembacaan tadi, maka kita menemukan paling tidak ada dua pengertian penting. Ada dua pemahaman penting. Yang pertama adalah tentang penggenapan janji Tuhan. Dicatat di dalam pembacaan kita baik dalam Kejadian 50 maupun di dalam Ibrani pasal 11 tadi, Yusuf mengimani tentang keluarnya orang-orang Israel, bahwa akan tiba saatnya di mana keturunan Yakub itu keluar dari tanah Mesir dan akan menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebab ia memperingatkan kepada semua saudara-saudaranya supaya mereka tidak boleh berpikir untuk terus-menerus menetap di Mesir. Bahkan Yusuf mengatakan, kalau suatu saat dia mati, lalu kemudian keturunan Israel, keturunan Yakub itu keluar dari tanah Mesir, maka jangan lupa untuk membawa tulang-tulangnya. Nah saudara-saudara, sehubungan dengan tanah perjanjian itu, kita mengetahui bahwa tanah yang kemudian ditempati oleh orang Israel sampai pada saat ini di wilayah Timur Tengah adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan digenapi pada zaman Yosua. Kita mengetahui ceritanya itu saudara-saudara di dalam kitab Taurat. Bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian akhirnya masuk di tanah perjanjian itu. Nah, tanah perjanjian ini sebenarnya kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat
di YouTube zaman sekarang, sebenarnya bukanlah tanah yang terlalu subur, tidak subur-subur amat. Banyak padang gurunnya. Tetapi ada satu fakta yang menarik, yaitu bahwa walaupun tanah itu tidak subur, gersang, tetapi saudara-saudara, wilayah Israel menjadi, atau negara Israel menjadi salah satu negara yang mengekspor hasil pertaniannya kepada negara-negara yang lain. Bahkan kehebatan orang Israel tentu itu adalah berkat Tuhan. Mereka mampu menciptakan teknologi yang menolong mereka akhirnya membuat padang gurun itu menjadi lahan yang subur untuk pertanian mereka. Jadi pemahaman kita yang pertama dari ayat ini, yaitu tentang penggenapan janji Tuhan, itu sudah tergenapi, yaitu orang Israel mewarisi atau akan tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Yusuf memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf berpesan, jika suatu saat keturunan dari Israel ini akan meninggalkan Mesir, maka mereka harus membawa serta tulang-tulangnya. Yusuf tidak mau tulang-tulangnya itu tinggal di Mesir. Ini menarik, saudara-saudara. Mungkin kita berpikir bahwa ini adalah hal yang sepele. Ngapain repot-repot untuk menggali kembali kubur, lalu kemudian membawa tulang-tulang itu dan dibawa ke tanah perjanjian. Dan Yusuf juga tahu sebenarnya, saudara-saudara, bahwa di Mesir itu memiliki kehebatan dalam hal mengawetkan jenazah. Tapi walaupun demikian, Yusuf tidak mau apakah jenazahnya atau tulang belulangnya itu tinggal di tanah Mesir. Dia mau supaya nanti itu dibawa. Nah, saudara-saudara, ini memberikan konfirmasi kepada kita mengenai satu janji Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang dijanjikan kepada kita, yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang yang percaya itu adalah warga kerajaan surga. Hal ini ditulis oleh Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 yang mengatakan, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Filipi 3 ayat 20 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, nats ini Filipi pasal 3, latar belakangnya adalah Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi agar mereka tidak merasa puas dengan status mereka sebagai warga negara Roma. Walaupun pada zaman itu menjadi warga kerajaan Roma itu merupakan salah satu prestise atau hak istimewa, sebab tidak banyak orang yang mendapatkan hak untuk diangkat atau menjadi warga kerajaan Roma. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak mengejar itu, tidak bangga dengan status itu sebagai warga kerajaan Roma. Tapi Paulus memberikan satu penegasan kepada jemaat di Filipi tentang janji Tuhan, yaitu bahwa orang percaya adalah warga kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, apa hubungannya dengan tulang belulang dari Yusuf tadi? Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Yusuf tentu sudah menjadi warga kerajaan Mesir. Tetapi Yusuf tidak bangga dengan status itu. Dan dia tetap meminta supaya dia dibawa atau tulang-tulangnya itu tetap dibawa ketika saudara-saudaranya akan meninggalkan tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Ini sekali lagi merupakan penggambaran tentang iman kita, bahwa semua kita yang tinggal di dunia ini, ingat baik-baik, tempat ini sementara bagi kita. Sedangkan rumah kita, tempat kita yang kekal, itu adalah di surga. Tentu kita bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Saya bangga, Bapak Ibu Saudara-saudara bangga
Bahkan mungkin kita berkata, NKRI itu harga mati, Garuda di dadaku. Tetapi saya ingin mengatakan hal yang jauh lebih penting bagi kita, bahwa walaupun kita bangga dengan status sebagai warga negara Republik Indonesia di dunia ini, tetapi ada hal yang lebih kita banggakan dan kita yakini dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita adalah merupakan warga negara sorga atau warga kerajaan sorga. Nah, untuk itu saudara-saudara, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua pendengar Radio Cakrawala untuk kita melihat jauh ke depan. Ini adalah merupakan salah satu aspek dari iman, definisi dari iman, yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat. Mengharapkan sesuatu yang ada di depan kita. Dan apa itu saudara-saudara yang kita harapkan? Salah satunya adalah bahwa kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita. Salah satu keistimewaan di dalam iman Kristen adalah adanya kepastian, adanya jaminan bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, suatu saat kita akan masuk di surga, di tempat yang dijanjikan dan disediakan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya perenungan ini menolong kita saudara-saudara, dan kemudian mendorong juga kita untuk terus semakin beriman kepada Tuhan, semakin setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu. Hamba sudah berhenti berkata-kata untuk menyampaikan, menguraikannya. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu. Tambahkanlah iman kami. Tumbuhkanlah iman kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang kami boleh dengar di pagi ini, kami akan terus diyakinkan oleh Tuhan untuk setia dalam iman kami kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf yang setia kepada Tuhan dan kemudian meyakini tentang janji Tuhan, janji yang kekal yang terwujud dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Pimpin kami hari ini. Tuntun sertai kami dalam semua aktivitas kami. Buatlah berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Dan kami rindu Tuhan, supaya sebagai orang-orang yang percaya, walaupun mungkin kami menghadapi kesulitan dan tantangan, tetapi kami akan tetap beriman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan setia adanya akan memberkati hidup kami sampai selama-lamanya. Berkati Radio Cakrawala, berkati pengurus dan kru yang ada di radio ini. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.